nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Wonderful name, what a wonderful name, what a wonderful name, so wonderful, wonderful, what a Hey Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it. Shalom. Katakan shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Seberapa banyak Bapak Ibu yang bersuka cita pagi hari ini, boleh angkat tangan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya juga bersuka cita, bahkan saya antusias sekali pagi hari ini. Buat Bapak Ibu jemaat yang ada di lantai 1, katakan shalom. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Selamat pagi, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya percaya seminggu yang kita lewati adalah seminggu yang luar biasa, amin. Tuhan bekerja, Tuhan pelihara kita sesempurna itu. Dan hari ini kita datang ke rumah Tuhan, meninggalkan kenyamanan kita untuk mencari wajah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan menguatkan kita bersama. Mari datang dalam hadirat Tuhan dan bersyukur di hadapannya. Mari beberapa waktu ke depan Bapak Ibu, jemaat di lantai 1, naikkan syukurmu. Yesus baik, Yesus baik, Kau sempurna. Mari nyatakan Yesus baik. Haleluya. Sebab Yesus baik, kasih setianya tak berakhir. Anugerahnya selalu baru. Yesus baik selamanya dan sempurna. Pemeliharaannya sempurna, penyertaannya sempurna. Kami mengasihi-Mu Yesus, oh, kami mengasihi-Mu Yesusku. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada-Mu Yesus. Dan hanya Kau yang jadi tempat satu-satunya kami berharap.
Kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Nyatakan pujian ini. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan Ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari setiap jemaat kita mau berserah di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Mari setiap jemaat saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian ini. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, Kau hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau pelihara kami Tuhan. Aku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau keselamatan. Mari berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah di hadapan-Mu. Kami berserah Tuhan, kami bawa hidup kami. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Tuhan, Kaulah keselamatan. Mari setiap jemaat katakan berserah-Mu. Yesus, kami berserah di hadapan-Mu. Kami kan bisa. Yesus, Kaulah Tuhan.
angkat suaramu. Mari jemaat yang di lantai 1, mari naikkan syukurmu. Kau nyatakan kau berserah. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Yesus, Kau lihat tangan-tangan kami Tuhan. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Oh yeah, Kaulah kemenanganku. Ku berserah. Yesus, ini kami Tuhan. Kami gak mampu tanpa Kau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami terbatas namun Kau ada Tuhan. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Berserah penuh. Tapi kami menang punya Engkau Yesus. Oh, kami berserah, kami berserah, kami berserah di hadapan-Mu Yesus. Mari berseru di hadapannya. Yesus, Kaulah yang utama, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau pengharapan, Kau penghiburan. Yesus Tuhan, Kau pengharapan dalam kesesakan. Mari nyatakan di hadapannya. Mari setiap jemaat yuk angkat suaramu. Sebagai pernyataan iman kami Tuhan. Amin. Ku berserah penuh. Yesus,
Kami tahu mungkin kami bukan siapa-siapa, tapi kami tahu di dalam-Mu kami peroleh kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Betapa kami begitu bersyukurnya waktu kami mengenal-Mu Yesus. Dan pagi hari ini terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kembali. Kami percaya Tuhan ini sebuah anugerah dan kasih karunia yang sempurna daripada-Mu Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan kami, untuk kami datang ke rumah Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memerdekakan kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu jadi pengharapan buat kami. Kami datang dengan letih lesu Tuhan. Kami percaya kami dikuatkan kembali Tuhan. Kami peroleh pengharapan baru di dalam-Mu Yesus. Bahkan kami yang sakit Tuhan, kami beriman Tuhan, kami sembuh Tuhan. Kami sembuh. Apapun yang kami alami, kami tahu Yesus jawabannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami, dan biar Yesus yang boleh beracara di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya percaya hadirat Tuhan menyegarkan kita, amin. Boleh impartasikan sukacita, boleh kanan kiri ucapkan selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang di lantai 1 juga silakan boleh berikan kanan kirinya salam. Setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah boleh duduk kembali. Kita akan puji nama Tuhan, amin. Siapa yang semangat pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kita akan puji nama Tuhan. Boleh tepuk tangannya sama-sama. Nyatalah karya kasih-Mu hidupku, ku melihat Kau sertaku.
menyembahmu. Kita akan terus menyembah Tuhan, katakan amin. Sebab dialah Tuhan dan dia kekuatan kita. Nama Yesus dimuliakan. Mari setiap jemaat kita mau puji nama Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini. Katakan, Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersukacita. angkat suaramu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersukacita. Hidupku penuh mau terus menyembahmu. Aku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku Memuliakanmu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Menyembahmu, Yesusku, namamu besar. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Siapa lebih dahsyat lagi buat Tuhan? Katakan amin. Seberapa banyak yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan? Angkat tangan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Yesus mulia. Boleh tepuk tangannya yuk. Di atas kepala, yang di lantai 1. Katakan, Kamu telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan aku. Sangat aku dan memuji-Mu. hidupku gak sama lagi. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini telah besar segalanya. Kasih-Ku bersama bagiku. Mari dengan iman katakan bersama. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Tiada yang ada, Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada teranya. Sungguh tiada teranya. Mari jemaat, boleh angkat tanganmu sama-sama yuk. Everybody say, wo oh oh. Say, wo oh oh. Wo oh oh.
kedahsyatannya gak pernah tergantikan. Amin. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Everybody say to God. Kita akan nyatakan di hadapan Tuhan bersama. To God be the glory for the things He's done. Everybody say, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia, karena nyatakan Yesus mulia. Semua segala yang ada dapat ciptakan karyamu, sungguh tiada tandingannya, karena nyatakan siapa mulia. Everybody say, oh 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 oh, mulia namamu. 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 Kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Mari katakan bersama, mulia namamu. Kita akan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Sebab kita akan menang bersama Yesus. Yuk sama-sama yuk. Katakan. Saya percaya bisa lebih keras lagi. Katakan na 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 na. Mari katakan pujian ini. Perkatakan berkat buat hidupmu dan keluargamu. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkit. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan dengan imanmu, kedahsyatannya di hidupku. Mari berserah dan katakan Imanku berkata, dengan iman imanku kau hebat. hebat. Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Amin. Kita akan menang bersama Yesus. Katakan amin. Katakan bangkitlah dan berkatakan buat Bangkitlah, berkata atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya
jemaat katakan bersama. Sekali lagi katakan na 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 na. Segala beban beratmu, biar dia dengar imanmu. Mari katakan. Hebat Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku megangkan tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi dan bersorak, amin. Ku megangkan tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Dahsyat ya Tuhan kita ya, amin. Bapak Ibu silakan boleh duduk, kita akan bawa persembahan kita. Mari Bapak Ibu yang bawa fisik, silakan menggunakan amplopnya. Nanti sebelah kanan saya terlebih dahulu, lalu sebelah kiri. Kita boleh dipegang dulu persembahannya. Kita akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kehidupan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu itu boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sebelah kanan saya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, kau tidak menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, kau tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, kau tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, kau tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalam, mari bersama-sama nyatakan pujian ini. Ada di dalam, ku kan menari, kau tidak menari. Mari menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, kau tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, kau tidak menari. Bukan menari, kau tidak menari. Bukan menari, kau tidak menari. Baik Bapak Ibu, saya percaya ada hal yang begitu spesial pagi hari ini yang Tuhan mau bicara buat setiap kita melalui hambanya. Mari siapkan hatimu, siapkan telingamu. Kita mau buka logika kita mau buka perasaan kita. Dan biar Tuhan boleh bicara sebebas-bebasnya. Mari Tuhan, Kau boleh bicara Tuhan bagi kami Tuhan. Yes, amin. Amin. Kau mengenal hatiku, hamba
bangkit berdiri, mari nyatakan pujian ini. Katakan. Genap hatiku, hamba batinku, tambah hadirmu. Bawa daku Wadaku berlabuh dalam hangatnya kasih. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga. Mari nyatakan di hadapannya. Berimu Bapa, biarkanlah ku untuk menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku untuk menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Biarkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku untuk menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Seluruh keberadaan kami ada dalam rancangan dan rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rancangan rencana yang indah buat setiap hidup kami. Karena itu biarlah kami menaruh iman kami, pengharapan kami hanya kepada nama Tuhan saja. Biarlah kekuatan kami bukan diri kami, tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kehadiran-Mu yang ada di tengah-tengah kami, yang melawat dan memberkati setiap kami. Pagi hari ini mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau dinasihati dan dibentuk oleh firman Tuhan. Roh Kudus urapi dan jamah setiap hati kami, boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih-benih firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan, pernyataan hamba adalah perkataan yang datang dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberkati pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk seperti biasa coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau sudah silakan duduk. Puji Tuhan, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi. Tetap semangat. Amin. Haleluya. Yuk, hari ini saudaraku kita mau coba belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema
kebiasaan bersyukur. Boleh ditampilkan multimedia? Ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Karena cuma 2 ayat dan di depan sudah ada, kita akan baca 2 ayat ini bersama-sama ya. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ke 7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saudaraku, boleh lanjut multimedia. Satu kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh umat Tuhan, khususnya bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, dengan masalah, dengan sebuah pergumulan, mereka lebih suka bersungut-sungut. Mereka lebih suka untuk merasa khawatir, merasa takut, dan mulai menggerutu dari mulut mereka, memperkatakan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Makanya seringkali saya bilang manusia ini memang aneh gitu ya. Manusia tidak punya sungut tapi suka sekali bersungut-sungut. Karena itu hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan buat kita dan mengajar buat kita, daripada kita bersungut-sungut, mari kita ubah sebuah kebiasaan yang tadinya suka khawatir, takut dengan sungutan-sungutan. Kita mau ubah menjadi ucapan syukur. Amin. Dikasih hujan, bersyukur. Amin. Dikasih panas, bersyukur. Mati lampu, ini PLN gak tahu diri. Ya, seringkali saudaraku, kita ini dalam segala hal, ya, seringkali kita sama seperti orang Israel. Macet kita bersungut-sungut, panas kita bersungut-sungut, mati lampu, apalagi, wah banyak hal gitu ya, banyak kerjaan, banyak tugas, bersungut-sungut. Padahal kita nggak mikir, kalau kita nggak punya tugas, artinya kita pengangguran gitu kan. Kalau kita pengangguran nggak ada yang gaji gitu ya. Makanya balik lagi saudaraku ya, belajar hari ini ubah sebuah kebiasaan baru, yaitu kebiasaan bersyukur. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita, kita memiliki sebuah kebiasaan baru, yaitu mengucap syukur. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Oke, kalau gitu hari ini kita coba mau pelajari, next boleh lanjut. Apa yang menjadi dampak? Apa yang menjadi berkat buat kita? Apa hasilnya yang kita peroleh, yang kita dapatkan ketika kita punya kebiasaan untuk bersyukur, untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Yang pertama, oke boleh lanjut. Tadi kita sudah baca pada ayat yang ke-6 dan ke-7 saudaraku. Firman Tuhan katakan saudaraku, yang pertama, ketika kita punya kebiasaan untuk selalu bersyukur, maka kita dapat melihat rencana dan maksud Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kita dapat melihat apa sih yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya harus melewati, saya harus berhadapan dengan kondisi seperti ini. Kita akan memahami, kita akan mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Ya, sekali lagi ya, tidak ada yang kebetulan. Bahkan tolehan kita pun, tengokan kita pun, itu tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua ada dalam desainnya Allah dan ada dalam kehendak Tuhan, seizin Tuhan,
terjadi dalam hidup kita. Dan waktu kita belajar untuk selalu bersyukur di dalam segala keadaan, bukan hanya waktu baik, tapi waktu keadaan tidak baik, kita dapat melihat rencana dan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Saya tulis di situ saudaraku, bersyukur berarti berkata ya, sependapat dan sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oh, ini gak gampang saudaraku. Waktu istri Ayub memaki-maki Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Lebih baik matilah kau dan kutuki Allahmu. Lalu Ayub berkata apa? Engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kau hanya mau terima apa yang baik dari Allah, sedangkan kau tidak mau terima apa yang tidak baik? Saudaraku, dengar baik-baik. Waktu kita belajar untuk selalu bersyukur, sekalipun keadaannya tidak baik, artinya saudaraku, kita bersepakat, kita setuju. Walaupun mungkin keadaannya tidak menyenangkan. Walaupun mungkin kita belum paham, kita nggak ngerti kenapa Tuhan harus ini terjadi. Kenapa Tuhan ini harus Tuhan izinkan. Tapi waktu kita belajar untuk bersyukur, perhatikan saudaraku, artinya kita berkata ya, kita sependapat dengan Allah. Itu boleh terjadi karena itu maunya Tuhan. Kita bersepakat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bisa dimengerti gak nih sampai sini? Amin. Saya mau bicara lebih dalam lagi saudaraku. Ini menarik sekali. Ini saya nggak apa-apa lah, saya colong aja ya. Ini sebenarnya yang menemukan Pak Samuel Simanjuntak ya. Tapi nggak apa-apa, saya colong aja. Jadi saudaraku, waktu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, bawa anakmu, persembahkan dia di bukit Moria. Betul ya? Dan itu perjalanan yang cukup jauh saudaraku. Ishak saat itu berusia belasan tahun. Abraham usianya ya cepet lebih. Bayangin, anak belasan tahun bisa nggak ngeberontak lawan kakek-kakek umur 100 lebih. Ditendang nggak bisa kan? Iya kan? Waktu Abraham berjalan bersama dengan Ishak, Ishak bertanya, Bapak, di sini sudah ada kayunya. Di sini sudah ada apanya ya, pokoknya semua perlengkapan, batunya ya. Udah ada perlengkapan-perlengkapan untuk mezbah. Di mana dombanya? Dan itu pertanyaan bukan sekali loh. Dalam perjalanan itu si Ishak tanya 3 kali. Bapak, di mana dombanya? Tapi apa kata Abraham? Nanti Tuhan menyediakan. Betul? Ini kan sebenarnya, saya waktu Pak Samuel dengan saya waktu menggodok ini pun tukar pikiran gitu ya. Sebenarnya kan ini kan dalam tanda kutip. Sebenarnya kan si Abraham ini lagi ngebohongin si Ishak kan. Sebenarnya kan Abraham tahu yang jadi dombanya siapa? Ya si Ishak. Tapi si Abraham bilang apa? Nanti Tuhan yang menyediakan. Ini bukan hanya bicara tentang sebuah kepatuhan dan ketaatan saudaraku. Tapi dengar baik-baik. Waktu Abraham melangkah untuk berjalan menuju ke Bukit Moria, dia sependapat dengan Allah, dia sepakat dengan Allah, Ishak jadi korban persembahan. Bisa dimengerti nggak nih sampai di sini saudara? Ini yang namanya iman. Makanya saya bilang saudaraku, kenapa Abraham cocok disebut Bapak orang beriman. Saya mau berkata saudaraku, hari ini yuk belajar. Apapun penentuan Tuhan, mungkin itu sesuatu yang sangat menyakitkan hatimu, sangat mendukakan hatimu. Tapi belajar saudaraku, untuk kita berkata, ya saya sepakat.
saya setuju dengan keputusan Tuhan. Dengan apa buktinya? Engkau mengucap syukur. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Saya berharap jemaat Katarizo punya kedewasaan iman yang tinggi. Ya, waktu setiap penentuan Tuhan yang terjadi, nggak ada lagi jemaat yang kecewa dengan Tuhan. Nggak ada lagi yang memilih untuk undur iman atau bahkan mati gantung diri di pohon toge. Nggak ada saudaraku ya. Semua menerima penentuan Tuhan. Kenapa? Karena sepakat. Semua keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Maka saya catat di sana saudaraku, bersyukur. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Bahwa semua yang Dia izinkan terjadi pasti yang terbaik. Orang boleh bilang saudaraku bahwa Tuhan baik kalau keadaannya baik. Tapi kalau keadaannya tidak baik, kalau keadaannya tidak seperti apa yang kita harapkan terjadi, apakah kita masih berkata Tuhan Yesus itu baik? Tapi orang-orang yang suka bersyukur, yang selalu bersyukur, artinya dia sungguh-sungguh mempercayai apapun penentuan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, pasti itu yang terbaik. Jemaat Tuhan yang mengerti boleh bilang amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Dengan bersyukur kita bisa menyelami rencana Tuhan dalam hidup kita untuk kemudian berjalan sesuai kehendaknya tersebut. Waktu Ayub tetap bersyukur dalam segala penderitaannya. Sampai ujungnya Ayub berkata apa? Dulu kata orang tentang Tuhan. Tapi hari ini mataku sendiri melihat Engkau. Bisa dimengerti saudaraku? Ketika kita sungguh-sungguh dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita akan belajar menyelami rencana Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan keluar dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan buat hidup kita. Bahkan kita akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang besar dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu baik. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera buat hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat kita. Amin. Proses yang terjadi memang mungkin sulit dan berat. Namun Tuhan ingin kita bersabar. Menantikan maksud semuanya itu dikerjakan Tuhan bagi kita. Ya, kita seringkali dengar istilah Tuhan itu penjunan, kita tanah liat. Bagaimana seorang penjunan memproses sebuah tanah liat untuk menjadi peralatan yang indah, menjadi perkakas-perkakas yang indah, itu dengan sebuah proses yang begitu rumit dan begitu keras. Bagaimana tidak? Mulai dari tanah liatnya saudaraku. Tanah liatnya tidak boleh ada pasir, apalagi batu. Tidak boleh ada pasir, betul-betul itu digerus tanah liatnya sampai tanah liat yang paling halus. Sedemikian rupa dibanting, diputer, dibanting, udah jadi, somplak sedikit, diputer lagi, dibejek lagi, diinjek-injek lagi. Udah jadi indah. Apa yang dilakukan? Dibakar. Betul? Sampai menjadi sebuah bejana yang begitu indah. Dan punya nilai harga jual yang begitu tinggi. Kita menjadi pribadi yang indah dan berharga. Kita punya nilai yang mahal ketika kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Seturut kehendak Tuhan. Karena kita selalu bersyukur. Sekali lagi yang mengerti boleh bilang amin. Oke, yang kedua, next. Nah, ini menarik saudaraku. Ayat 2 bilang begini, ayat 6 bilang begini saudaraku. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah.
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita harus kebiasaan bersyukur? Kita harus terbiasa untuk mengucap syukur. Karena dengan terbiasa kita mengucap syukur tanpa kita sadari, saudaraku, kita akan hidup dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Sekali lagi ya, waktu kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur, terbiasa mengucap syukur, kita akan hidup di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Paulus memberikan pandangan yang kontras dari kebiasaan kebanyak orang saat menghadapi persoalan. Kata tetapi, ya, tetapi itu menunjukkan sebuah perbandingan kontras, perbandingan yang terbalik. Tetapi waktu engkau punya masalah, punya keinginan, punya pergumulan, Paulus bilang apa? Berdoalah dan naikkan permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saudaraku, tanpa kita sadari, waktu kita terbiasa untuk selalu bersyukur, ya, kita akan terbiasa juga untuk berdoa. Di dalam segala keadaan kita akan terbiasa untuk selalu menaikkan permohonan kepada Tuhan. Oke, next, boleh lanjut. Waktu kita suka bersyukur, maka kita sering juga berdoa dan permohonan kepada Tuhan. Waktu kita sering berdoa dan permohonan, maka semakin kuat menghadapi persoalan dan menerima jawaban. Jadi tanpa kita sadari, saudaraku, karena kita selalu mengucap syukur, kita sedang berdoa, kita sedang memohon kepada Tuhan. Dan tanpa kita sadari juga, itu memiliki sebuah pengaruh dalam kehidupan kita. Kita semakin teguh, semakin kuat, semakin menaruh pengharapan kepada Tuhan di saat kita menghadapi persoalan dan kita menerima jawaban. Sebab firman Tuhan sendiri berkata, siapa yang meminta dia akan menerima. Siapa mencari dia akan mendapat. Waktu kita sering kali berdoa, memohon kepada Tuhan, kita akan memperolehnya. Amin. Sekali lagi, daripada bersungut, lebih baik kita bersyukur. Waktu kita bersyukur, tanpa kita sadari, kita sedang berdoa. Kita sedang menaikkan permohonan di hadapan Tuhan. Dan tanpa kita sadari, itu akan berdampak membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh. Dan kita menerima jawaban yang dari Tuhan. Amin. Namun sebaliknya, di bagian bawah saudaraku, waktu kita suka bersungut-sungut, waktu hidup kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, maka membuat kita semakin meragukan Tuhan. Meragukan janji-janji Tuhan, meragukan firman Tuhan. Dan waktu kita mulai meragukan Tuhan, maka kita akan lemah dan hancur. Dan ini maunya iblis, supaya kita kehilangan pengharapan, kehilangan iman, dan menuju kepada kebinasaan. Tanpa kita sadari, waktu kita mulai menggerutu, mulai mengomel, mulai bersungut-sungut, kita meragukan akan pemeliharaan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Dan tanpa kita sadari juga, saudaraku, itu akan membawa kita semakin defisit iman, membawa kita semakin mengalami degradasi kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang kalah menghadapi tantangan dunia ini dan hancur dengan iman kita. Amin. Karena itu sekali lagi saudaraku, yuk bangun sebuah kebiasaan, sebuah habit untuk kita selalu bersyukur. Tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang suka berdoa dan suka menaikkan permohonan. Dan Tuhan yang akan menjawabnya. Oke, boleh lanjut multimedia. Dalam segala hal, catat garis bawah ya. Dalam segala hal, artinya apa? Kita boleh menaikkan doa, permohonan dengan ucapan syukur dalam perkara-perkara yang besar.
tapi juga dalam perkara-perkara yang kecil. Nah ini saya mau coba bahas dulu nih ya, di dalam konteks hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, hal-hal yang terbiasa kita lakukan. Tapi tanpa kita sadari saudaraku, waktu kita mulai terbiasa untuk mengucap syukur dalam hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Waktu kita bangun tidur kita mengucap syukur, waktu kita mandi kita mengucap syukur, mau pakai baju kita mengucap syukur, masih punya baju. Kita mau pergi masih punya kendaraan, kita mengucap syukur. Yang gak punya kendaraan masih ada bus, untung masih punya ongkos, mengucap syukur juga. Selalu mengucap syukur. Tapi kita sadari saudaraku, dari hal-hal yang kecil-kecil ini saudaraku, membangun sebuah habit kita untuk selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa dengan menaikkan permohonan yang membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat. Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang remeh-temeh. Apalagi saudaraku, ketika habit ini sudah terbangun, kita bisa menaikkan doa dan permohonan kita dalam segala hal, dalam hal-hal yang besar. Bagaimana waktu engkau berhadapan ketika Tuhan vonis kita dengan penyakit yang mematikan, apakah kita berani untuk berkata, Tuhan penyembuhku? Waktu kita berhadapan dengan keadaan yang genting, keadaan yang begitu sulit untuk kita lewati, apakah kita tetap menaruh kepercayaan bahwa Tuhanlah penolongku, penyelamatku? Ini ada satu cerita saudaraku. Satu kali saudaraku, ada seorang filsuf dari Roma, pada saat itu dalam kerajaan Romawi zaman Alexander, Raja Alexander Agung. Saat itu saudaraku, filsuf ini memiliki sebuah jasa besar untuk kerajaan. Lalu ditawarkan apa yang menjadi permintaan kepada raja. Raja akan kabulkan itu. Dan tiba-tiba saudaraku, di luar ekspektasi semua orang, bahkan mungkin raja sendiri, dia meminta senilai uang yang pada zaman itu begitu sangat amat besar. Dia minta kalau nggak salah, seingatnya saya ya, dalam kisah itu 10.000 atau 1 juta pound sterling gitu. Pokoknya satu nilai yang pada zaman itu begitu sangat besar. Sampai bendahara kerajaan waktu mendengar permintaan filsuf ini cukup tercengang dan dia berkata akan menegosiasikannya dengan raja. Dan sesuatu yang luar biasa saudaraku. Waktu raja mendengar permintaan filsuf ini saudaraku, raja berkata, kabulkan, berikan. Kenapa? Karena aku bangga dengan cara berpikir orang ini. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau dia minta perkara yang besar, yang mungkin orang berpikir nggak mungkin diberikan, tapi dia berani minta kepada raja. Dia berpikir bahwa raja mampu untuk memberikan. Saya mau katakan ada berapa banyak orang Kristen yang tidak punya pemikiran seperti filsuf ini. Ada begitu banyak orang Kristen ketika berbicara tentang sakit perut, mungkin dia berdoa sama Tuhan. Tapi begitu perkaranya sakit kanker, dia nggak berani berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir rasanya nggak mungkin disembuhkan. Ketika perkara-perkara kecil berani untuk meminta, tapi perkara besar dia nggak berani meminta. Waktu perkara kecil dia bisa mengucap syukur, tapi ketika dia ditimpa persoalan besar dia nggak berani mengucap syukur. Hari ini saudaraku, firman Tuhan ingatkan kepada kita, dalam segala hal, yang mengerti boleh bilang amin. Bersyukur membuat kita memiliki sebuah gaya hidup berdoa dan menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Ini hal yang kedua saudaraku ya. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Punya kebiasaan bersyukur. Kenapa? Karena waktu kita terbiasa bersyukur, kita hidup dalam doa dan bermohonan kepada Tuhan. Oke, boleh lanjut multimedia. Dan yang terakhir, ayat 7 bilang begini saudaraku.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, yang ketiga, kenapa kita harus selalu bersyukur? Kita harus membangun kebiasaan untuk bersyukur. Karena dengan terbiasa kita bersyukur, hati dan pikiran kita yang menjadi tempat peperangan terbesar di seluruh dunia, itu bukannya perang ini ya, perang Timur Tengah, Israel Palestina, bukan. Perang terbesar itu adalah hati dan pikiran manusia, saudaraku. Ya, hati dan pikiran kita akan terpelihara sempurna dengan damai sejahtera dari Allah. Jadi waktu kita selalu bersyukur, punya habit, punya kebiasaan bersyukur, hati dan pikiran kita itu akan terjaga, terpelihara sempurna dalam damai sejahtera Allah. Sesuai dengan ayat ini kita mendapat sebuah prinsip bahwa bersyukur adalah hal yang berdampak positif bagi kita, yaitu hati dan pikiran kita terpelihara dalam damai sejahtera Kristus. Kita tahu ya, waktu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku nyatakan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti damai sejahtera yang dari dunia. Damai sejahteranya Tuhan itu memiliki kekekalan. Damai sejahtera Tuhan menjadi sesuatu yang sempurna buat hidup kita. Yang memelihara hati dan pikiran kita. Oke, boleh lanjut. Saudaraku, orang percaya yang selalu bersyukur, yang suka bersyukur, akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia, akal pikir kita. Dalam kurung di situ, saudaraku, waktu saya coba gali, apa maksudnya? Ternyata tidak dapat dimengerti. Orang zaman lagi susah, orang bisnis lagi macet, orang bisnis lagi sukar. Tapi kita happy, kita tetap sukacita, kita tetap berbahagia, kita nggak susah hidupnya, kita nggak tertekan, kita menjadi orang yang tetap berkemenangan, kita tetap menjadi orang-orang yang penuh harapan. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita terpelihara dalam damai sejahtera Kristus. Bisa dimengerti nggak nih tentang hal ini, saudara? Oh, ini dalam loh, saudara. Ya, sekali lagi, saudaraku. Yang tidak dapat dimengerti oleh orang dunia. Karena damai sejahteranya bukan dari dunia. Damai sejahtera yang datang dari Kristus. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin orang berkata, kok bisa ya, kok tetap senang, tetap happy, tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap antusias. Karena hati dan pikiran kita terpelihara dalam damai sejahtera dari Kristus. Waktu kita selalu bersyukur. Sebab ada damai sejahtera Allah yang memelihara, yang menjaga, yang mengawal. Ini istilah dalam militer pada zaman itu. Yang coba diangkat oleh Paulus. Jadi bayangkan, saudaraku, ada damai sejahtera Allah, itu seperti pasukan militer, pasukan tentara, bala tentara yang menjaga hati dan pikiran kita. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada perkara-perkara yang tidak baik, ada perkara-perkara yang mungkin menimbulkan kita kegentaran. Itu dijaga seperti seorang pengawal yang menjaga, yang mengawal hati dan pikiran kita. Sehingga apapun keadaan dunia ini, kita tetap bersuka cita. Bisa dimengerti, saudaraku? Karena itu hari ini, saudaraku, melalui renungan firman Tuhan ini saya mau ingatkan. Yuk, ubah satu kebiasaan, satu habit. Dari seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Suka dengan bersungut-sungut. Ya, keluar dari Israel baru juga berjalan menghadapi laut Teberau,
bersungut-sungut. Jalan lagi, ada lawan kejar-kejar, bersungut-sungut. Nggak ada daging, bersungut-sungut. Nggak ada roti, bersungut-sungut. Sama kan? Kita juga sering kali begitu. Seperti yang tadi saya bilang. Kita hari-hari bekerja, bangun kesiangan, bersungut-sungut. Ya, makan, nggak ada makanan, bersungut-sungut. Perjalanan jauh, bersungut-sungut. Macet, bersungut-sungut. Hari ini ubah kebiasaan itu menjadi ucapan syukur. Amin. Waktu kita bersyukur, saudaraku, kita punya satu kebiasaan bersyukur, maka kita akan bisa melihat rencana Tuhan, maksud Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa ketika kita selalu bersyukur, kita akan menyelami rencana Allah yang indah. Seperti Ayub. Dulu kata orang tentang Tuhan. Tapi sekarang kita melihat bagaimana Tuhan itu hebat buat hidup kita. Amin. Yang kedua, ketika kita selalu mengucap syukur, maka kita hidup di dalam doa dan permohonan. Dan yang terakhir, waktu kita selalu bersyukur, hati dan pikiran kita terpelihara dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk, siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi ini. Katakan, pujianku tak membawa apapun juga. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Dan ku bawa Saya mengundang pelayan perjamuan terus sampai ke depan. dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami Tuhan, ada roti dan anggur lambang dari tubuh darah Tuhan yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah buat setiap kami. Hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami Tuhan, kami boleh menerima berkat firman-Mu. Dan hari ini kami juga boleh makan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Karena itu mari Roh Kudus berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala berkat dari perjamuan kudus ini, ketika kami mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan buat kami, mengalir anugerah-Mu, kasih-Mu, ada pengampunan dosa, ada kesembuhan ilahi terjadi buat hidup kami. Ada mujizat Allah, kuasa Allah dinyatakan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk perjamuan kudus ini. Amin.
taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan. Angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini percaya, pegang janji firman Tuhan. Apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan kita. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur untuk memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih. Haleluya, kami bersyukur. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. Yesus
Yesus baik. Semua yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik. Sebab rancangan-Mu yang sungguh amat baik terjadi buat kami. Ajar kami selalu untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan ilahi, kami terima pengampunan dosa yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya percaya Bapak Ibu boleh diberkati oleh perjamuan kudus kita pagi hari ini, amin. Gak ada yang jawab nih, amin. Saya pikir lagi fokus. Baik, sambil cawan dikumpulkan, nanti Bang Toga yang di depan juga, kita akan sambil menyaksikan warta. Persilakan. Mari kita bagi diri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Shalom Jemaat Gede Katariso Warta Jemaat Minggu 1 Juni 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank dapat mentransfer ke rekening BCA atau bisa melalui keluar barcode yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa diadakan setiap hari Rabu di gereja pukul 7:30 malam. Dan doa pagi diadakan pada hari Sabtu pukul 5:30 pagi melalui via Zoom. Ibadah anak atau Katarizo Kids dilakukan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu untuk hadir di ibadah anak bertempat di gereja di lantai 1. Halo anak mudanya Kristus, mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja atau KAG yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah dewasa muda atau KM2 pada bulan Juni ditiadakan dan dialihkan ke acara Staycation KM2 yang diadakan pada tanggal 6 sampai 8 Juni dan ibadah diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025. Info ibadah Komsel Poris Indah diadakan pada tanggal Kamis 5 Juni pukul 7:30 malam bertempat di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Poris Gaga hari Sabtu 6 Juni pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Komsel Cipondo pada hari Sabtu 13 Juni pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Ibadah WB diadakan pada hari Sabtu 7 Juni pukul 3:30 sore bertempat di gereja di lantai 1. Gede Katarizo membuka pelayanan penyerahan anak bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar dapat menghubungi sekretariat gereja dan mengisi formulir penyerahan anak. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Ibadah pertama pada pukul 7 pagi dengan pembicara pendeta Dr. Andreas Tohenay. Ibadah kedua pada pukul 9:15 pagi dengan pembicara pendeta Hendrik Sianipar. Info jemaat yang berulang tahun di minggu ini Ibu Meli Agung, Ibu Sevia Wijaya, Ibu Lingling Nadija, Bapak Martinus Stefanus, Ibu Mawar Chandra. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih bagi para pelayan yang telah melayani di minggu ini. Terima kasih juga untuk hambanya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Meli, juga buat Ibu Sevia Wijaya, buat Ibu Lingling, buat Bapak Martinus dan Ibu Mawar Chandra. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan dan semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, seperti biasa kita akan mengucapkan
pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia di setiap awal minggu di dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Multimedia tolong dipersiapkan. Nanti kita akan bersama-sama membacanya dari kata aku percaya bahwa ya. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Kita akan juga membawa persembahan persepuluhan kita untuk mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah. Memberkati aku berlimpah-limpah. Silakan untuk membawa persembahan perpuluhannya Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Yuk kita sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama. Hingga kesakitan Tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini juga Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan penuh sukacita ke dalam rumah Tuhan. Inilah persembahan persepuluhan kami sebagai bukti kasih kami kepadamu
dan ketaatan kami akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah 90 bagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan, dan 10 bagian untuk kami bawa ke dalam rumah Tuhan supaya dikelola di dalam rumah-Mu, dan supaya di rumah Tuhan tersedia roti. Oleh karena itu Tuhan, inilah bukti kasih kami bahwa kami lebih mengasihi Tuhan dari uang kami, dari harta kami, sebab kami tahu segala sesuatu yang kami punya datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbenaran Allah yang melimpah, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan ada pagar perlindungan-Mu yang memagari kehidupan kami. Keluar masuk kami dari rumah kami dan dimanapun kami berada. Dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan hadrik semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat dari kehidupan kami. Kami percaya ada proteksi, ada penjagaan, ada perlindungan dari tempat maha tinggi di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami yang kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga dengan penuh sukacita berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini, buat Ibu Meli, buat Ibu Sevia, buat Ibu Lingling, buat Bapak Martinus, buat Ibu Mawar Chandra yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, cita-cita mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat yang berlimpah. Kami percaya Tuhan juga berikan kesehatan, keadaan yang baik, perlindungan Tuhan menyertai hari-hari mereka, supaya selalu baik keadaan mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan, mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati buat semua juga hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, tidak terkecuali kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami berdoa buat gereja kami. Mari Tuhan, Kau yang terus tuntun pekerjaan-Mu di tempat ini menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, untuk kami siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga secara khusus buat pembangunan gereja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai pembangunan ini, maka Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati memberkati tanah air kami, bangsa kami Indonesia. Biar kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan tercurah buat Indonesia. Memberkati pemerintahan kami baik di pusat maupun di daerah-daerah, khusus untuk daerah Banten, kota Tangerang ini. Mari Tuhan, Kau berikan kepada pemerintahan kami hati yang takut akan Tuhan, yang bekerja membawa sejahtera bagi bangsa ini. Mari Tuhan, Kau tolong mereka supaya mereka punya kemampuan untuk mengatasi berbagai polemik, berbagai hal yang menjadi persoalan di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami juga, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, biarlah tangan Allah ada di atasnya, memberkati setiap usaha pekerjaan kami yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan limpahkan berkat menjadi berhasil dan beruntung.
jemaatmu tidak ada yang hidup susah, tidak ada yang hidup kekurangan. Semua dilimpahkan berkat, berkecukupan, bahkan lebih daripada itu. Kami percaya damai sejahtera Tuhan juga menyertai hari-hari hidup kami, menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang penuh dengan sejahtera yang dari Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati. Bersama-sama kita katakan amin.